Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan konsep dasar pembelajaran terpadu. Anggota kami terdiri dari 1. Francisca Risa Wulandari, 2. Elena Yosia Mulyawati, 3. Andreas Linggar Mahendra, 4. Kevin Wijaya, 5. Vincentius Dwi Nugraha Toron, dan yang keenam Apriliance Yuni Saunopo. Yang pertama ada pengertian pembelajaran terpadu. Pengertian pembelajaran terpadu atau pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan kompetensi diri berbagai mata pelajaran ke dalam sebuah tema tertentu. Yang kedua, pembelajaran terpadu juga menghubungkan, merakit, atau menggabungkan sejumlah konsep dari berbagai mata pelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara simultan. Yang berikutnya, pembelajaran terpadu juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami masalah yang kompleks yang ada di lingkungan sekitarnya dengan pandangan yang utuh. Yang berikutnya, dengan pembelajaran terpadu ini, siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menilai, dan menggunakan informasi yang ada di sekitarnya secara bermakna. Materi selanjutnya yaitu fungsi pembelajaran terpadu. Fungsi pembelajaran terpadu adalah untuk melatih siswa agar dapat membuat hubungan inter dan antar mata pelajaran sehingga siswa mampu mengolah informasi sesuai dengan daya pikir dan daya ingat mereka masing-masing. Ada pula fungsi lain yaitu untuk menambah semangat belajar siswa karena materi yang diajarkan bersifat nyata dan dapat bermanfaat bagi peserta didik. Karakteristik pembelajaran terpadu. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Dibagi menjadi 3 poin besar. Yang pertama adalah proses penggalian tema-tema pembelajaran terpadu. Yang kedua yaitu proses pelaksanaan tema pembelajaran terpadu. Dan yang ketiga adalah proses penilaian pembelajaran terpadu. Prinsip yang pertama yaitu proses penggalian tema-tema pembelajaran terpadu. Dibagi menjadi 7 bagian penting. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas agar dapat digunakan dan memadukan mata pelajaran. Yang kedua, tema harus bermakna agar dapat digunakan dan memberi bekal pada siswa untuk kedepannya. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang keempat, tema yang dikembangkan harus mampu menunjukkan minat dan bakat dari siswa. Dan yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam waktu belajar siswa. Yang keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan dari masyarakat luas. Dan yang ketujuh, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar siswa. Prinsip yang kedua yaitu proses pelaksanaan pembelajaran terpadu. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, guru seharusnya tidak bersikap otoriter atau single aktor dalam setiap proses pembelajaran. Yang kedua, pemberian tanggung jawab secara individu maupun kelompok harus jelas dalam setiap tugasnya yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Kemudian yang ketiga, guru seharusnya bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak pernah terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. Prinsip yang ketiga yaitu proses penilaian pembelajaran terpadu. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan penilaian diri atau self-evaluation di samping penilaian lainnya. Yang kedua, guru mengajak siswa untuk menilai perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan
kompetensi yang telah disepakati. Landasan pembelajaran terpadu. Terdapat beberapa landasan pembelajaran terpadu. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, yang ketiga landasan praktis, dan yang keempat ada landasan yuridis. Yang pertama, landasan filosofis. Karena pentingnya aspek filsafat dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu, maka landasan filsafat atau filosofis ini menjadi landasan utama yang melandasi aspek-aspek lainnya. Pandangan filosofis yang berbeda akan mempengaruhi dan mendorong pelaksanaan pembelajaran terpadu yang berbeda pula. Landasan filosofis dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama, aliran progresivisme, yaitu aliran yang memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua, aliran konstruktivisme, di mana aliran ini melihat pengalaman langsung siswa atau direct experience sebagai kunci dalam pembelajaran. Yang ketiga, aliran humanisme, yaitu melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran terpadu berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologis pelajar. Psikologis perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran terpadu yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Sedangkan psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran terpadu tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya, atau dengan kata lain berkenaan dengan penentuan cara atau metode. Yang ketiga, landasan praktis. Landasan ini berkaitan dengan kondisi-kondisi nyata yang pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran saat ini, sehingga harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Landasan praktis diperlukan karena pada dasarnya guru harus melaksanakan pembelajaran terpadu secara aplikatif di dalam kelas. Yang keempat, landasan yuridis. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2002 02 Bab 2 Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum menyatakan pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan terpadu. Sedangkan pada kelas 4 sampai dengan kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manfaat pembelajaran terpadu. Yang pertama adalah menghemat mata pelajaran. Dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran, akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Yang kedua, memperluas pemahaman siswa. Siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna, sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir. Pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Hal ini dapat terjadi karena siswa dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih besar, lebih luas, dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. Yang keempat, membuat pembelajaran yang efektif. Kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali terjadi, sebab siswa dilengkapi dengan pengalaman belajar yang lebih terpadu, sehingga akan mendapatkan pengertian mengenai proses dan materi yang lebih terpadu. Yang kelima, meningkatkan rasa ingin tahu. Pembelajaran terpadu memberikan penerapan-penerapan dunia nyata, sehingga dapat mempertinggi kesempatan transfer pembelajaran atau transfer of learning.
Yang keenam adalah meningkatkan inisiatif. Dengan panduan pembelajaran antar mata pelajaran, diharapkan penguasaan materi pembelajaran akan semakin baik dan meningkat. Yang ketujuh adalah melatih kemandirian. Pengalaman belajar antar mata pelajaran sangat positif untuk membentuk pendekatan penyeluruhan pembelajaran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Siswa akan lebih aktif dan otonom dalam pemikirannya. Yang kedelapan, memperbaiki dan meningkatkan motivasi. Motivasi belajar dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam pembelajaran antar mata pelajaran. Para siswa akan terlibat dalam konfrontasi yang melibatkan banyak pemikiran dengan pokok bahasan yang dihadapi. Yang kesembilan, menciptakan struktur kognitif. Pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan awal siswa yang dapat menjembatani pemahaman yang terkait, pemahaman yang terorganisasi, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang sedang dipelajari. Dan akan terjadi transfer pemahaman dari satu konteks ke konteks yang lain. Yang terakhir adalah meningkatkan keaktifan guru, siswa, dan pihak ketiga. Melalui pembelajaran terpadu, terjadi kerjasama yang lebih meningkat antara para guru, siswa, dan pihak ketiga. Belajar menjadi lebih menyenangkan. Belajar dalam situasi yang lebih nyata dan dalam konteks yang lebih bermakna. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata-kata, kami minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.